Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elita Eriani, NIM 1840200021. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu peranan pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peranan seorang pemimpin dalam sebuah pengambilan keputusan dalam sebuah masalah itu sangat penting, di mana seorang pemimpin menjadi patokan bagaimana solusi dari masalah tersebut setelah pengambilan suara dari para anggota. Di dalam suatu masalah, pasti ketika mencari solusinya terjadi konflik. Maka ada 3 cara mengatasi konflik dalam sebuah masalah tersebut. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada semua anggota organisasi atau perusahaan tersebut untuk memberikan argumentasinya, pendapatnya terhadap konflik yang terjadi ataupun masalah yang terjadi. Yang kedua, menempatkan suatu pihak pada tempat orang lain, kemudian pihak tersebut memberikan argumentasinya tentang posisi tersebut. Artinya yaitu misalkan terjadi masalah keuangan, di mana kita akan menyuruh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya tentang masalah keuangan tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan solusi. Seorang pemimpin harus memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi tersebut. Bagaimana setelah mengemukakan pendapat para anggota, maka pemimpin akan memberikan solusinya dari semua pendapat ataupun argumentasi anggota perusahaan atau organisasi tersebut. Maka pemimpin dalam sebuah pengambilan keputusan ketika masalah ada di perusahaan tersebut sangat penting, karena pemimpin menjadi patokan dalam pengambilan keputusan dalam mencari solusi masalah yang ada tersebut. Dan meskipun peranan pemimpin ini sangat penting, tapi pemimpin tidak boleh egois. Pemimpin tidak boleh langsung mengambil solusi dari pemikirannya sendiri. Pemimpin itu harus mendengarkan argumentasi dari para anggotanya terlebih dahulu. Dan dalam peranan pemimpin ini ada namanya pengembangan tim. Pengembangan tim ini berguna agar pekerjaan dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut berjalan dengan lancar, seperti jika adanya tim keuangan, tim admin, dan tim lainnya, maka per timnya akan fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kendala yang bersumber dari diri pengambil keputusan tersebut. Di sini kendala ini terjadi karena seseorang mengalami keraguan apakah keputusan yang dia berikan dapat bermanfaat atau tidak. Ketidakpercayaan diri, makanya kendala tersebut datang dari dirinya sendiri. Yang kedua, hantu ataupun kegagalan di masa lalu, di mana ini terjadi karena seseorang itu memiliki kegagalan di masa lampaunya sehingga itu masih membayang-bayang di pikirannya, sehingga dia takut untuk mengeluarkan pendapat baru. Dia takut akan terulang seperti di masa lalunya. Makanya dalam kendala di kegagalan masa lalu ini akan dibentuk suatu tim ad hoc, yaitu tim khusus yang akan menjalankan pengambilan keputusan tersebut agar perusahaan tersebut tidak takut lagi untuk mencoba kembali dan mereka tidak trauma lagi dengan kegagalan mereka di masa lalu tersebut. Yang ketiga yaitu faktor ketidakpastian, yaitu ketidakpastian ini akan menjadi kendala ketika seorang manajer tidak yakin dengan hasil yang akan mereka capai dari keputusan yang mereka ambil tersebut. Kemudian seorang manajer tersebut ragu apakah mereka mengambil keputusan baru ataupun tidak.
Yang keempat, keterlibatan kelompok menjadi sebuah kendala. Keterlibatan kelompok menjadi sebuah kendala karena sebagian orang ataupun sebagian anggota mau berperan dalam pengambilan keputusan tersebut dan mereka mempertahankan pendapat mereka ataupun mereka egois, makanya menjadi kendala. Kemudian perbedaan pendapat tersebut terjadi sehingga prosesnya menjadi lamban karena banyak orang yang mementingkan pendapat masing-masing, jadi masalah tersebut lama terselesaikan. Kemudian stres menjadi kendala dalam pengambilan keputusan, yaitu dikarenakan orang yang sedang mengalami banyak pikiran ataupun stres pasti tidak akan efektif dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut tidak dapat didapatkan dan masalah tersebut tidak dapat dipecahkan karena pikiran yang sedang tidak baik, dan stres itu dapat memperlambat juga dalam pemecahan masalah. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang teori pengambilan keputusan. Mungkin jika ada kurangnya saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.